Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nano Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam. Video aksi nyata modul 1.4 Diseminasi Budaya Positif. Video ini dibuat oleh saya, Dinik Susanti SPD, CKB Angkatan 11, SDN Sempol 2, Kecamatan Mospati, Kabupaten Magetan. Tujuan diseminasi adalah CKB dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahamannya mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Sebelum melakukan kegiatan diseminasi positif, terlebih dahulu saya berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk meminta izin melakukan kegiatan diseminasi positif di satuan lembaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Sempol 2, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Sempol 2. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu dalam acara Diseminasi Budaya Positif Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11 calon penggerak Ibu Dinik Susanti SPD dari SDN Sempol 2, Magetan, Jawa Timur. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Sebelum memulai acara, perkenankan saya selaku MC untuk membacakan susunan acara hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga pembacaan doa. Keempat sambutan dari kepala sekolah. Kelima pemaparan materi tentang budaya positif. Keenam diskusi dan tanya jawab. Ketujuh refleksi atau tanggapan dari pimpinan. Kedelapan penutup. Dan 9 yaitu foto bersama. Baik Bapak Ibu, memasuki acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin dimohon berdiri. Kepada yang bertugas, kami persilakan.
Terima kasih kepada Bapak Ali. Selanjutnya yaitu sambutan dari kepala sekolah. Kepada Bapak Ibu Ketua SPD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Sempol 2. Sebelumnya marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat bermuajahah di ruang SDN Sempol 2 dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada panutan kita, suri tauladan kita, khatamul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, dan mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah kita senantiasa mendapatkan syafaatnya Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya kami ucapkan selamat kepada Bu Dini yang pada siang hari ini akan melakukan designasi budaya positif kepada rekan-rekan di SDN Sempol 2. Mudah-mudahan apa nanti yang disampaikan oleh Bu Dini semuanya bisa kita terima dan bisa kita imbaskan di khususnya di SDN Sempol 2 ini. Dan saya berharap mudah-mudahan rekan-rekan semua, Bapak Ibu Guru SDN Sempol 2 ini yang belum terjaring mengikuti guru penggerak, kami harapkan nanti ke depan semua bisa ikut guru penggerak, sehingga apa, dalam ilmu penggerak mengikuti CGP ini semua itu adalah ilmu yang bermanfaat yang nantinya bisa kita gunakan untuk kegiatan kita, yaitu sebagai seorang pendidik di SDN Sempol 2. Mudah-mudahan semua Bapak Ibu nanti bisa untuk mendaftar dan mengikuti seperti apa yang diikuti oleh Bu Dini. Dan mudah-mudahan saya berpesan kepada Bu Dini, ilmu yang sudah didapatkan nanti bisa diimbaskan ke rekan-rekannya, praktek baiknya khususnya untuk SDN Sempol 2 ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Edi atas sambutannya. Selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh Ibu Dini Susanti SPD. Kepada Ibu Dini kami persilakan.
kalimat. Nah, jadi dari kalimat terakhir itu Bapak Ibu teruskan. Nanti misal saya tunjuk Pak Yahya. Nah, nanti Pak Yahya membuat sebuah kalimat, kemudian Pak Yahya menunjuk lagi ke rekan guru siapa. Nah, beliau juga membuat sebuah kalimat. Seperti itu deh Bapak Ibu, saya pahami ya. Nah, jadi kalimatnya gini. Hari ini saya melakukan pemaparan diseminasi budaya positif untuk sebagai aksi nyata dari kegiatan program guru penggerak saya, Bu Eli. Jadi terakhir kata saya pergi ke pasar. ke pasar. Tunjuk siapa? Pak Yahya. Pasar Mospati sangat Budikus sangat dicintai dan disayangi disayangi mertua. Siapa? Disebutkan namanya, disebutkan siapa gitu. Tunjuk siapa? Tadi mertua. mertua idaman menantu Tunjukkan ke siapa? Menantu mertua saya sangat cantik. Oh ya. cantik itu indah. Siapa Bu? Pak Ali kembali lagi. Saya kira ke Pak Edwi kan belum. Caranya indah pagi hari ini indah sekali. Sekali. Sopo dan Bapak Masuk. Sekali ya, sekali lagi ikutilah Budini untuk mengikuti CGP. Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita mulai pemaparan saya. Bisa di tadi Pak ya, tadi. Pemaparan saya ini adalah diseminasi budaya positif, tepatnya pada modul 1.4. Next. Jadi tujuan kegiatan ini sebagai CGP agar CGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahamannya mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Next. Nah, ini peta konsep dari modul 1.4 tentang budaya positif itu dibagi menjadi 6 topik. Yang pertama adalah disiplin, yang kedua adalah motivasi perilaku manusia, yang ketiga adalah kebutuhan dasar, kemudian yang keempat adalah posisi kontrol guru, yang kelima adalah keyakinan kelas,
terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sekarang apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai yang merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita atau nilai-nilai yang merupakan fondasi kita untuk berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan suatu tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, sekarang kita ke motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 3 motivasi, Bapak Ibu. Yang pertama adalah motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, motivasi untuk menghargai orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Motivasi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi dalam angan-angan mereka itu bertanya, kalau aku tidak melakukan sesuatu ini, gimana ya nanti? Nah, sebenarnya mereka itu sedang menghindari suatu permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Nah, motivasi ini masuk motivasi yang bersifat eksternal, jadi motivasi dari luar. Jadi misalkan ini, ketika mereka mau murid mereka itu mau mengerjakan PR karena mereka itu takut nanti di sekolah dapat hukuman. Jadi itu motivasi dari luar, dari eksternal. Next. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saat ini motivasi ini satu
kebutuhan kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Lanjut, Pak. Yang keempat adalah kebutuhan kesenangan. Kebutuhan ini adalah kebutuhan akan kesenangan. Jadi adalah kebutuhan untuk kesenangan, terus bermain dan tertawa. Kebanyakan hidup banyaknya hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan ya. Jadi menurut Glaser itu hidup tanpa kenikmatan itu tidak ada artinya. Maka dari itu manusia itu membutuhkan suatu kebutuhan kesenangan. Dan kebutuhan kesenangan ini akan bisa dihubungkan dengan kebutuhan belajar. Kemudian yang kelima, kebutuhan kekuasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, terus diakui atas prestasi dan keterampilan kita, dan didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kemudian poin yang ketiga yaitu posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Ini kita sebagai sebagai pendidik ataupun sebagai orang tua ya. Ini ada yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pemberi rasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah pemantau, kemudian yang terakhir yang kelima adalah manajer. Penghukum. Nah, ketika kita Bapak Ibu menghukum anak ya, yang dihasilkan itu apa? Nah, yang dihasilkan ini kemungkinan murid itu akan marah dan mereka akan mendendam atau bersifat agresif. Jadi bisa jadi sesudah kembali duduk ketika anak itu melakukan kesalahan ya kita panggil, terus kita beri hukuman. Nah, kita beri hukuman di meja kita kan diajak ngobrol dulu, kita beri hukuman. Nanti ketika murid itu duduk ya, murid tersebut mungkin akan kesal, mereka akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Kemudian lebih buruk lagi, bila mana mereka sepulang sekolah, murid ini akan melihat motor atau mobil bapak ibu sekalian yang di parkiran seperti itu, mereka akan menggores kendaraan tersebut, bisa dengan paku atau mungkin menggembos bannya bapak ibu karena rasa kesal tadi ya kepada bapak ibu. Next. Kemudian yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Ya, jadi ketika kita itu membuat anak-anak merasa bersalah, misalkan ketika anak-anak itu melakukan kesalahan, kita panggil terus kita bilang, ibu sangat kecewa sama kamu. Nah, kata-kata kecewa itu membuat anak itu merasa paling salah seperti itu. Nah, dari perkataan kita itu mungkin akan dihasilkan seperti ini, ibu. Murid akan merasa bersalah. Kemudian bersalah itu telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap menghukum.
kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas, ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan itu, Bapak Ibu. Sebenarnya tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi menstabilkan identitas itu ketika anak-anak ini melakukan kesalahan. Jadi kita tidak langsung menyalahkan anak. Kita lebih menstabilkan anak itu agar anak itu tidak merasa bersalah. Kemudian anak itu juga tidak merasa dipojokkan. Nah, kita menetralkan keadaan seperti itu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Nah, untuk melakukan validasi tindakan yang salah ini, contoh pertanyaan yang bisa kita tanyakan kepada anak ketika anak itu melakukan suatu kesalahan. Setelah kita mengajak diskusi seperti itu, kita bisa menanyakan seperti ini, Bapak Ibu. Padahal kamu bisa loh
peserta yang ingin bertanya dipersilakan untuk tunjuk tangan. Izin bertanya begini, Iya, Ibu, silakan. dalam pembuatan keyakinan kelas dalam bentuk positif, seperti apakah bentuk keyakinan dalam bentuk positif itu? Terima kasih Bu Titis atas pertanyaan yang sekali. Oke, dalam membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu kita harus menggunakan bentuk-bentuk yang positif. Nah, bentuk yang positif itu kita dengan membuat pernyataan yang positif. Contohnya seperti ini. Jika kita membuat keyakinan kelas, tentunya kita itu meminta anak untuk memberikan pendapatnya, keyakinan apa atau yang harus kita buat di dalam kelas kita seperti itu. Nah, di situ anak-anak pasti menuliskan apa yang ada dalam pikiran mereka. Bisa mungkin anak menuliskan tidak membuang sampah sembarangan, jangan mencoret-coret dinding seperti itu. Nah, untuk membuat pernyataan yang positif itu Bapak Ibu, kita mengolah pernyataan itu menjadi yang lebih baik. Jadi hindari menggunakan kata tidak atau jangan. Misalkan tadi jangan membuang sampah sembarangan. Nah, itu kalimatnya bisa kita olah. Pernyataannya bisa kita olah menjadi buanglah sampah pada tempat sampah atau buanglah sampah pada tempatnya. Terus misal tadi pernyataan yang kedua tadi jangan mencoret-coret dinding. Nah, pernyataan itu bisa kita ubah juga, misalkan seperti ini, jangan mencoret-coret dinding ya, jagalah kebersihan. Nah, itu kan umum ya, jagalah kebersihan. Anak-anak sudah tahu cara menjaga kebersihan itu seperti apa. Tidak mencoret-coret dinding, tidak mencoret-coret bangku seperti itu. Ya. Jadi kalimat-kalimat lainnya mungkin bisa diolah oleh Bapak Ibu guru agar menghindari kata tidak ataupun kata jangan. Karena ketika ada kata tidak atau jangan itu anak-anak akan merasa dia itu benar-benar dilarang gitu. Padahal anak-anak itu kan harusnya masa-masa mereka bereksplor gitu ya, masa-masa mereka menjelajah. Nah, ketika mereka bilang jangan sentuh itu, mereka udah kata sama sekali nggak mau nyentuh. Nah, padahal ketika dengan menyentuh sesuatu mereka pun juga akan belajar walaupun itu kecil. Misalnya ada pohon gitu ya, pohon yang sudah berlubang tentunya pasti banyak uletnya gitu kan. Nah, orang tua pasti akan khawatir ketika anaknya memegang pohon takutnya terkena ulet. Nah, jangan dipegang, jangan deket-deket. Nah, itu anak pasti akan takut, nggak akan berani mendekat. Tapi padahal ketika anak itu mendekat, memegang, mereka akan mengamati. Oh, ulet itu seperti ini. Kalau kita pegang maka kita akan merasa kita itu akan gatel. Nah, itu anak sudah belajar. Terus mereka juga belajar. Oh, daun yang dimakan oleh ulet itu ternyata daun-daun yang seperti ini, warnanya beda, yang daun yang hijau tua itu kok utuh, terus daun yang hijau muda itu kok berlubang-lubang. Oh, ternyata ulet itu suka makannya daun-daun yang muda. Jadi anak-anak jangan dilarang ya dengan kata jangan atau tidak. Bisa mungkin kita menghindari kata tersebut. Oke. Itu yang bisa saya jawab, Bu Titis. Semoga bisa dipahami ya, Ibu Titis. Bisa? Baik, Bu Titis, terima kasih atas pertanyaan yang sangat menarik. Acara selanjutnya yaitu refleksi dan tanggapan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Ibu kami persilakan. Terima kasih waktunya yang diberikan kepada saya, Bu Elim, untuk merefleksi kegiatan budaya positif pada siang hari ini yang dilakukan oleh Bu Dini. Alhamdulillah ilmu budaya positif dari modul 1.4 sudah diserap oleh Bu Dini. Mudah-mudahan dalam pemaparan ini bisa kita terima dan nantinya bisa diimplementasikan kepada siswa-siswi kita, terutama tentang budaya positif tentang keyakinan kelas, sehingga dalam pembelajaran nanti diharapkan bisa anak-anak itu bisa menerapkan kesepakatan kelas. Mudah-mudahan Bu Dini dalam
mengikuti CGB ini semuanya nanti tetap diberikan kelancaran dengan ilmu-ilmu yang sudah didapatkan tadi, termasuk institusi tadi, mudah-mudahan juga bisa diterapkan di lembaga SDN Sempol 2. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas referensi dan catatan dari Bapak Kepala Sekolah. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian acara diseminasi budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 11 pada siang hari ini sudah terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Dini bermanfaat dan membuat kita semua tergerak untuk mengikuti praktik baik yang telah kita lakukan sebelumnya. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas partisipasinya dalam acara ini. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penerapan budaya positif yang saya lakukan pada kelas yang saya ampu yaitu sebagai berikut. Membuat keyakinan kelas di dalam kelas saya. Masih semangat anak-anak? Alhamdulillah. Yuk, biar kita lebih semangat lagi, kita lakukan tepuk semangat deh. Tepuk semangat. Masya Allah. Walaupun sudah siang ya, tapi kalian tetap semangat. Nah, pada kegiatan pembelajaran kita nanti, sebelumnya Bu Dini mau mengajak kalian membuat yang namanya kesepakatan kelas. Ada yang tahu apa kesepakatan kelas? Apa sayang? Iya, kalau sakit harus izin, pinter apa lagi? Membuang sampah pada tempatnya. Ya, membuang sampah pada tempatnya. Datang ya dengan waktu yang tepat, pinter sekali. Jadi kesepakatan kelas itu adalah kesepakatan budaya positif. Iya, budaya positif kita bersama yang nantinya harus kita taati bersama-sama ya. Kita tidak boleh melanggar apa yang telah kita sepakati. Bisa? Bisa. Nanti Bu Dini akan bagikan kertas kecil ya. Nanti kesepakatan kalian tuh pengennya belajarnya seperti apa ya. Itu nanti ditulis di dalam kertas, nanti kita tempelkan dan kita pilah-pilah kesepakatan mana yang terbaik untuk kelas kita ya. Dari kalimat yang telah kalian buat tadi, ini sudah kita sepakati keyakinan ataupun kesepakatan kelas di kelas 2. Yang pertama, masuk sekolah tepat waktu. Yang kedua, menghormati dan menghargai semua warga kelas. Siapa warga kelas anak-anak? Warga kelas adalah Bapak Ibu guru, kemudian kalian para murid semuanya harus saling menghormati, tidak boleh mengejek temannya, terus tidak boleh membuli temannya. Kemudian yang ketiga, belajar dengan aktif. Nah, bagaimana belajar dengan aktif? Belajar dengan aktif itu bila diberi pertanyaan sama Bapak Ibu guru harus dijawab. Kemudian ketika berdiskusi, kalian